Sebentar ya. Baik. Oke. Jadilah bila doa untuk bangsa dunia dan keluarga. Tuhan tak suka melihat kita yang tak peduli dan diam saja. Imanmu harus menyala-nyala agar Roh disertainya. Tuhan tentu menjawabnya. Pujilah Tuhan Yesus saja. Tuhan tentu menjawabnya. Pujilah Tuhan Yesus Raja. Amin. Puji Tuhan. Acara selanjutnya dalam setiap keadaan, mampukah kita untuk selalu mengucap syukur? Syukurku padamu tepatlah untuk membawa kita semakin mantap menjalani hari ini, esok, dan selamanya. Kita akan buka dengan pujian. Patrick, apakah sudah siap? Ya, siap Bu. Mohon kesediaan ibu-ibu yang tidak bertugas agar dapat di-mute speakernya. Terima kasih. Hari ini hari hari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka di dalam bersuka dalam Tuhan, mari bersuka di dalam. Sekarang bersuka, besok bersuka, selalu bersuka, bersuka di dalam. Baik, Ibu Riyama. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Mazmur 12 ayat 7 sampai 9. Ya, terima kasih. Kita akan dengarkan pujian solois dari Ibu Duma Sihombing Ambardita.
Silakan. Shalom. Shalom. Sesuai tema kita hari ini, pujian ini juga mendukung untuk selalu kita bersyukur dalam kondisi apapun. Haleluya. Amin. Kita bersyukur buat ibadah hari ini. Jangan doa wanita Jakarta Selatan. Boleh ada semua karena kasih Tuhan. Dan biarlah pujian ini boleh membangkitkan semangat kita di masa pandemi ini untuk senantiasa selalu bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Aku hendak bersyukur ke arah langit yang aku hendak bersyukur karena setiamu kepadamu. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, janjimu melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Biarlah pujian ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Sesuai tema hari ini dari jaringan doa wanita di Jakarta Selatan, di bawah pimpinan Ibu Rosi Tuhan, senantiasa kita mengingat 1 Tesalonika 5 ayat 18 untuk senantiasa bersyukur. Haleluya. Aku hendak bermasmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, janjimu melebihi segalanya. Dan bersyukur sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, janjimu melebihi segalanya. Dan amin. Puji Tuhan.
Kita masuk dalam doa pembukaan. Ibu Kitty. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memanggil nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan kuduskan, sucikan kami semua pagi hari ini. Baik semua yang bertugas Tuhan dan semua jadi peserta daripada ibadah CDW Jakarta Selatan bersama PD Ripka Tuhan. Amin. Kami bersyukur Engkau sudah ampuni segala dosa kami dengan darah-Mu Yesus yang kudus. Sehingga kami berlayak di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia anugerah-Mu semata-mata kami boleh berkumpul bersama-sama dengan mitra-mitra gereja-gereja yang bergabung pada saat ini. Kami bertatap muka tidak bisa Tuhan karena prokes pemerintah kami. Kami mau taat Tuhan. Tapi kami bisa bersuka cita bersama melalui Zoom ini. Tuhan sudah memberkati semua yang melakukan tugas-tugas sehingga Zoom ini bisa berjalan dengan baik. Kami mengikat, menghardik segala roh-roh penghambat daripada internet, connection di dalam nama Tuhan Yesus, signal sehingga kami boleh bersekutu dengan lancar dari awal sehingga akhir. Hamba-Mu, Ibu Pendeta Ana juga Tuhan berkati hikmat yang baru yang Tuhan berikan padanya untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh ditegur pada pagi hari ini untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus. Kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat Tuhan sebagai mempelai Kristus dalam rapture yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan. Engkau terus memberkati semua yang bertugas pada saat ini. Dan Tuhan memakai talenta mereka semuanya Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan bermohon kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kita masuk kesaksian Ibu Marisa. Shalom, ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ibu-ibu jaringan doa wanita Jakarta Selatan bersama mitranya, kami bersyukur pada saat ini saya Marisa Siregar, Nyonya Panjaitan dari PD Ripka diberikan kesempatan untuk bersaksi bagaimana kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang menguatkan, memberikan kami kemampuan untuk melewati masa-masa sulit di waktu pandemi ini. Kami percaya bukan kekuatan kami, tapi hanya oleh karena kasih karunia dan kesempatan perkenanan Tuhan kami diberikan kemampuan untuk melewati ini. Di saat pandemi sekarang ini banyak peristiwa terjadi di dalam keluarga ataupun orang-orang dekat sekitar kami mengalami kesedihan ataupun kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami bisa melewati ini semua. Pada saat ini keluarga kami khususnya mengalami kesedihan, kepergian orang yang kami kasihi. Awalnya dari bulan Januari tahun 2021 di akhir bulan kami kehilangan salah satu daripada abang saya yang nomor 5, di mana Tuhan telah panggil dia yang saat ini bukan karena COVID, tapi karena sedang menderita sakit stroke selama 32 tahun. Dia pergi dalam keadaan tidur, tenang, wajahnya pun cerah seperti orang tidur saja. Kami percaya apa yang dia lakukan selama ini, dia selalu tidak pernah miss untuk membaca firman Tuhan. Setiap itu. Karena kami percaya dia juga ingin dan rindu kembali ke rumah Bapa. Di saat itu kami kehilangan, kami merasa sedih. Tapi kami percaya dia sudah mendapat tempat yang terbaik di sisi. Belum seminggu daripada kepergian kakakku itu, kakakku yang nomor 2 dipanggil Tuhan juga karena sakit jantung. Dan saat kami belum berhenti mengingat, mengenang apa yang terjadi dalam keluarga kami kembali menangis. Ya memang sebagai manusia kami berat, kami sedih kehilangan saudara kandung kami.
Tapi kami percaya Tuhan berikan tempat yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya. Walaupun keadaan seperti sekarang ini, tapi kami percaya walaupun hanya mungkin saudara-saudara seperti biasa, banyak yang hadir untuk ikut mendukung, untuk saling mendoakan. Tapi karena saat pandemi ini, kami hanya kakak beradik atau saudara-saudara yang hadir di sana. Tapi itu tidak mengurangi rasa berterima kasih kami ketika orang-orang walaupun melalui Zoom ataupun ucapan-ucapan dalam internet atau apa yang bisa mendukung kami bersyukur bahwa bukan hanya itu, Tuhan memberikan kami kakak beradik saling bergandengan tangan. Kami bersyukur bahwa mereka telah Kau panggil dalam keadaan damai. Di saat-saat kami mengalami masa sedihan ini, di bulan Januari kami sedang merawat orang tua kami, mertua hamba saya, Ibu Napitupulu, Nyonya Panjaitan, Guru Napitupulu, di mana Tuhan berikan dia di usia 80 ini sakit jantungnya agak parah, di mana kami harus merawat, memberikan dia semangat, memberikan dia terus iman percaya bahwa kita sanggup karena Tuhan ada bersama-sama kita. Untuk masa-masa ini tidak mudah kita mencari rumah sakit yang bersih dari COVID. Jadi kami bersepakat memilih Rumah Sakit Jantung Jakarta, di mana yang datang ke sana hanya orang-orang yang berpenyakit saja. Tapi masa-masa itu pun kami juga diberi hikmat untuk menjaga diri kami masing-masing untuk tidak terkena penyakit itu, sehingga orang tua kami pun bisa berobat jalan bersama-sama kami. Sempat dia dirawat seminggu di Rumah Sakit Cikini untuk mengurangi cairan yang ada di jantungnya karena di paru-parunya karena jantungnya bengkak. Tapi kami percaya bersama-sama kami bersepakat untuk pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Setelah itu kami bawa dia pulang ke rumah dan kami berobat jalan sambil menunggu waktu yang baik dari Rumah Sakit Jantung Jakarta, apa yang harus tindakan yang kami lakukan. Setelah ada keputusan bahwa orang tua kami tidak bisa dipasang ring, tapi harus di bypass. Pikiran kami pun tidak bisa konsentrasi banget sekali. Tapi kami percaya hasil yang sudah diperoleh dari rumah sakit dan beberapa saran dari mereka, bahwa orang tua kami bisa dioperasi dengan pengalaman yang sudah mereka lakukan. Bahwa ini bisa berjalan karena kondisi ibu bisa dilakukan operasi. Dan akhirnya diputuskan dioperasi di bulan Maret. Jadi pada saat bulan Januari kehilangan seorang kakak, Februari kembali kakakku tidak ada, di bulan Maret kami membawa orang tua kami untuk operasi jantung. Dan saat operasi berjalan dengan baik. Setelah operasi beliau masih masuk ke ICU. Tapi karena kondisi tubuhnya mungkin sudah lemah, menurun, dan dia tidak kuat lagi. Dan saat itu Mami dipanggil Tuhan. Kami sebagai orang percaya, kami yakin Tuhan mempunyai rencana indah bagi kami semua. Tuhan persiapkan kami. Dari beberapa tahun sebelumnya, kami selalu bersama-sama dengan orang tua kami. Setiap hari Minggu kami ada kesempatan selalu ibadah sendiri karena tidak bisa ke gereja, orang tua kami juga bersama kami. Kami diperkuat, kami diberikan juga kemampuan untuk dapat menghadapi persoalan seperti yang kami hadapi saat ini. Dan kami percaya juga kekuatan itu bukan dari kekuatan kami, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan kami dimampukan. Dan kami percaya pada waktu kami menghadapi ini sedih, menangis, tapi kami harus fokus bahwa Tuhan memberikan kami rencana yang indah. Dan orang tua kami pergi ke tempat yang dia rindukan. Sebelumnya orang tua kami selalu bertanya, kok kapan Tuhan Yesus panggil saya ya? Banyak orang-orang muda sekitar kami ini kok dipanggil. Sedangkan Mami umur segini sudah menunggu-nunggu kok sampai saat ini belum dipanggil Tuhan. Setelah peristiwa ini kami menyadari bahwa ini waktu yang terbaik. Ini adalah mujizat bagi kami. Bukan saja kesembuhan, tapi Tuhan panggil dalam keadaan baik.
Muka Mami berseri-seri, cantik sekali mertuaku itu. Dan kami percaya dia sudah berjumpa dengan orang yang dia cintai, dengan Tuhan yang dia sayangi. Dan kami serahkan semua ke dalam Tuhan. Sebelum kami keluar dari ruang operasi itu, keluar pintu ruang operasi, saya bersama suami, bersama kami mengajak para dokter, tim dokter dan suster. Suamiku berkata, Bapak, Ibu, bolehkah saya berdoa bersama-sama dengan kalian dengan cara kami? Dengan lantang dia berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memberikan kami, orang tua kami, dengan baik, begitu baik. Dan pada saat ini Engkau memanggilnya, kami percaya dia memperoleh tempat yang terbaik di sini. Dan dia juga memberkati para dokter, suster, semuanya agar bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang yang membutuhkan, orang-orang sakit di rumah sakit ini. Terus berkati Bapak. Kami percaya segala sesuatunya pasti indah kalau Tuhan campur tangan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segala problema ini. Kami juga yakin bahwa mungkin mereka tidak pernah menemui pasien yang seperti yang dihadapi seperti saya bersama suami. Tapi kami percaya di situ saatnya kami menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan kekuatan kami. Dan kami juga di saat kami sedih, kami tetap mau memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan percaya bahwa mereka pun melihat bagaimana kesaksian bahwa Yesus itu baik, tetap baik, dan sangat baik pada kami. Sebelumnya kami juga mau kasih sedikit info bahwa orang tua kami ini sejak muda aktif di gereja Katolik. Mami adalah salah satu ketua lingkungan, bertahun-tahun Mami terus aktif di sana. Hingga usia sudah lansia, dia tetap menjadi pemandu pujian di lingkungan kami. Kadang saya bersama suami bertanya, Mami nggak ada regenerasi, anak mudanya nggak ada. Pada nggak tahu ambil tone-nya, kata Mami. Jadi usia Mami waktu itu udah 78, 70, dari 75 ke atas kita sudah bilang, Mami cari pengganti Mami, kalau Mami nanti nggak ada atau Mami keluar kota, siapa yang memuji Tuhan ikut maju? Pasti Tuhan kasih orang-orang yang tergerak untuk memuji Tuhan seperti yang Mami diberikan oleh orang tua kepada orang tua kami. Itu menjadi kesaksian bagi kami di saat kami juga yang muda-muda tetap semangat. Di usia itu hanya sebagai angka saja. Kami bersama suami di usia 60 tetap percaya. Kami terus dipakai Tuhan. Kami tetap semangat untuk melayani Tuhan walaupun di dalam ibadah-ibadah virtual ataupun persekutuan-persekutuan baik di universitas ataupun persekutuan kami ikuti. Terima kasih untuk kesaksian ini, kiranya menjadi kekuatan bagi kami semua bahwa tetap semangat melayani Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan talenta yang Tuhan berikan sekecil apapun itu berharga di mata Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita masuk dalam doa syukur. Ibu Sandra Kristanto, silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur bahwa sampai saat ini kami masih diberi kehidupan. Kami juga mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang maha segalanya dalam hidup kita. Kami mengucap syukur diberi kesempatan untuk tinggal di Indonesia. Kami bersyukur memiliki keluarga, sanak saudara yang amat mengasihi kami. Kami tak lupa mengucap syukur Tuhan memberikan solusi yang luar biasa atas masalah-masalah yang kami hadapi. Tak lupa hamba-Mu juga mengucap syukur untuk pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami. Amin. Baik melalui perkataan, perbuatan, pikiran, isi hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami mengakui setiap dosa dan kelemahan kami. Melalui kasih-Mu, Kau layakkan kami untuk datang kepadamu di pagi ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur
dan pengakuan dosa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Debbie. Mazmur 13 ayat 6a dan 6b. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Selanjutnya nggak tahu ada suara dan katanya. Ini udah maksimal kok. Puji Tuhan. Dengar. Dalam setiap helaan nafas, kita selalu diingatkan Tuhan untuk selalu bersyukur. Dalam himpitan
masalah apapun juga dengan tetap bersyukur, memberi kelegaan yang indah bagi kita. Mazmur 16 ayat 1-2, Jangan Hitam dipindah-pindah dari lagi, Daud. nanti lima. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berubah, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata
kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ya, termasuk doa syafaat pertama, Ibu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan menaikkan syafaat kita. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di pagi hari ini bersama dengan JDW Jakarta Selatan dan Persekutuan Doa Ripka. Kami bersyukur oleh karena kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Sukacita, bangga, bahagia mewarnai kehidupan kami karena persekutuan kami hari ini. Dan secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara yang sangat kami kasihi. Kami bersyukur oleh karena sedikit demi sedikit Engkau melepaskan bangsa dan negara kami ini dari wabah penyakit corona yang ada. Dan sekarang walaupun sudah jauh berkurang, namun kami tetap berdoa Tuhan kiranya menolong menyertai bangsa dan negara kami, sehingga terus hari demi hari makin dapat membawa diri dengan baik dan menjadikan virus ini hilang total dari negeri tercinta ini. Setiap pejabat negara, pemerintah yang Tuhan percaya memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam dunia kesehatan, Tuhan memberkati mereka, supaya mereka mampu mengambil kebijakan yang terbaik, untuk keputusan yang terbaik, dan untuk Indonesia yang terbaik. Biarlah kami menyerahkan Tuhan suasana politik, suasana keamanan, suasana ekonomi yang ada, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan menyertai, supaya kami tetap dalam keadaan aman, aman secara fisik, aman secara ekonomi, aman secara politik, dan setiap orang yang ada dalam berkecimpung di dalam dunia politik, dunia keamanan, dunia ekonomi, Tuhan memberkati mereka dengan hati yang penuh berserah kepada Tuhan, tapi juga hati untuk Indonesia yang semakin baik lagi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan para nakes, tenaga kesehatan, baik para dokter, perawat, maupun mereka yang berkecimpung dalam dunia rumah sakit, walaupun bukan sebagai nakes, pegawai administrasi, dan yang lain-lain, yang pasti akan bersinggungan secara langsung dengan pasien-pasien rumah sakit, dan dimungkinkan sumber penyakit ada di sana, termasuk corona. Tuhan menolong, menyertai, menjaga kondisi kesehatan, memberikan kondisi yang prima, sehingga daya imunnya kuat. Dengan daya imun yang kuat dapat menangkal semua sakit penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, bahkan sangat baik bagi para nakes ini. Kami menyerahkan jaringan doa wanita Jakarta Selatan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, supaya makin hari makin menunjukkan pelayanannya semakin nyata. Kami dapat merasakan itu dari hari ke hari, berkat Tuhan, Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan melalui setiap acara yang dikemas oleh JDW Jakarta Selatan ini. Semua pengurus yang ada Tuhan berkati, Tuhan sertai, supaya mampu membuat kegiatan-kegiatan yang menarik, tapi tetap menjaga kerohaniannya. Karena kami tahu ya Tuhan, itu adalah konsentrasi JDW Jakarta Selatan ini. Demikian juga untuk Persekutuan Doa Ripka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan menolong supaya sungguh-sungguh ini menjadi persekutuan doa yang dapat membawa suasana segar, tapi juga membawa suasana semangat setiap anggota PD Ripka ini. Karena kami tahu Tuhan,
doa, ada kekuatan yang luar biasa, yang mampu menggetarkan hati semua orang, mampu menggerakkan semua orang untuk melakukan perkara-perkara kecil maupun besar. Dan kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan menyertai setiap kegiatan yang dilakukan PD Ribka ini. Terima kasih ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu, supaya yang terbaik yang akan terjadi, yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan, dan yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak atas semuanya ini, nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Kami menyerahkan persekutuan JDW Jakarta Selatan ini selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita dengarkan kesaksian pujian dari PS Park. Ya, Charles. Oke. Tinggal ke ATM nggak, Charles? Oh, tolong deh. Ambil. Di mana ya? Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang hidup, kami ucap syukur punya Bapa yang firman-Mu mengatakan Matius 6 ayat 8 bahwa apapun yang kami mau doakan, Bapa sudah mengetahui apa yang kami perlukan sebelum kami meminta kepadamu. Karenanya pada siang hari ini kami bersatu, kami bersepakat, kami pegang firman-Mu, janji-Mu di dalam Matius 18 ayat 19. Jika dua orang daripada-Mu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Dan kami lebih dari 2-3 orang, Bapa, kami sepakat Tuhan untuk menyerahkan doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh hidup saat ini, kami boleh sehat pada hari ini, dan kami mau Tuhan menjadi orang-orang
yang hidup dipimpin Roh Kudus. Kami semua yang ada bergabung di dalam Tuhan ibadah JDW ini, kami mau Tuhan untuk lebih peka akan suara-Mu Tuhan, karena kami tahu kami sudah berada di penghujung akhir zaman ini Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang peka, orang-orang yang jeli Tuhan akan tanda-tanda zaman Bapak. Sehingga kami boleh terus berjaga-jaga dan terus Tuhan waspada, sehingga hidup kami bukan untuk fokus diri kami sendiri, tapi hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi Tuhan orang-orang yang menjadi teman sekerja Tuhan, menjadi peka akan sekeliling kami, sehingga kami tahu untuk memberitakan kabar baik, untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan, memberitakan kabar baik. Karena di luar sana ada banyak jiwa-jiwa yang tidak tahu melakukan apa kehidupannya. Karenanya kami Tuhan, aku membawa di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman di sini mengutus mereka untuk menjadi teman sekerja-Mu, untuk berani memberkatakan firman Tuhan, memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat, sehingga banyak orang percaya Tuhan, banyak orang dimenangkan, banyak orang yang diselamatkan. Biarlah kami semua di sini Tuhan Yesus mau Tuhan hidup terus dipimpin Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu, untuk tahu setiap hari berkata kepadamu, Tuhan, apa yang harus kulakukan lewat hidup saya. Ada jiwa boleh mendengar nama Yesus, ada jiwa boleh dimenangkan datang kepada Tuhan. Kami nggak mau begini-begini terus Tuhan, kami mau lebih baik lagi, kami mau lebih peka lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat Tuhan, kami mau Tuhan, hidup kami berikan yang terbaik kepadamu. Kami mau lapar haus akan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi orang yang murah hati dengan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau banyak memberi, banyak Tuhan melakukan firman, banyak mendengar firman, sehingga semua orang boleh melihat Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga mendoakan untuk penginjil-penginjil di luar sana Tuhan. Ada banyak orang yang Bapak disiksa karena nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan Muhammad Kece Bapak, Syafriudin, siapapun Tuhan yang di pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua Tuhan, di Korea Utara, Korea Selatan, dimanapun mereka berada, hamba-hamba-Mu Tuhan, sertai, cukupkan, berkati, bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Setiap orang yang menyakiti mereka akan menerima Yesus, dan mereka tidak merasa disakiti karena Tuhan Yesus ada di dalamnya. Karena kami serahkan hamba-hamba-Mu Tuhan, semua yang di pedalaman, yang di Lombok, atau dimanapun saja berada. Hari ini Tuhan Engkau melawat, menjamah dan menyertai mereka, memakai mereka lebih luar biasa lagi. Dan kami semua juga mau Tuhan untuk peka, memberikan Tuhan untuk apa yang ada pada kami yang Tuhan sudah percayakan untuk semua visi misi untuk PI misi Tuhan di seluruh dunia. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan Tuhan Yesus untuk hari ini Ibu Titi Sasongko yang sedang sesak nafas di rumah sakit. Bapak, kami percaya Engkau sudah mati di kayu salib untuk dosa kami, untuk penyakit kami. Engkau mengatakan kayu salib sudah selesai. Dan kami percaya, kami pegang janji-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan Ibu Titi Sasongko. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan Valen Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan siapapun hari ini yang sedang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami lepaskan roh kesembuhan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dilawat, dijamah pada saat ini. Ibu Sundari juga yang akan dioperasi tulang pinggulnya akibat jatuh terpleset, yang sedang berada di rumah sakit, siapapun Tuhan hari ini, kami sudah sepakat, kami lepaskan roh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan karena Kau sudah menyelesaikannya di kayu salib, maka kami percaya Tuhan, kuasa darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka, sudah melawat mereka, menjamah mereka, sehingga mereka dengan iman sudah menerima roh kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kami semua di sini Bapa. Engkau memberi kami terus roh menyala-nyala untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami semua di sini Tuhan untuk selalu berpikir positif, berkata positif, selalu Tuhan mengeluarkan kata-kata positif, karena kata-kata kami adalah doa kami, sehingga kami boleh Tuhan selalu ada di dalam Tuhan rencana-Mu, di dalam Tuhan jalan-Mu, sehingga kami selalu peka akan suara-Mu. Terima kasih Bapa, Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh menakjubkan. Kami sungguh terpesona, kami sungguh sangat amat terima kasih Bapa, karena Kau sudah memilih kami, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu, ahli waris-Mu, orang berhak menerima janji-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan, tahu kepastian, tahu tujuan kami, karena kami punya Yesus yang pasti, yang di dalam merencanakan hidup kami, selalu di dalam rancangan masa depan penuh harapan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Termasuk Dan saya dalam juga menuntun untuk ibu-ibu yang di sini mau berdoa untuk masalahnya. Mari kita berdoa sejenak 2 menit. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di sini, bahwa Tuhan mendengar doa kita. Mari kita berdoa 2 menit untuk semua. Apa kebutuhan kita, apa pergumulan kita, Tuhan hadir dan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Mari kita berdoa sejenak 2 menit. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa ibu-ibu yang sudah dipanjatkan. Kami percaya yang beban berat Tuhan sudah angkat beban mereka. Yang sedih Tuhan sudah hiburkan. Yang ada masalah di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Apalagi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, yang mengandalkan-Mu, yang berseru kepadamu siang dan malam. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang berharap. Apapun masalah yang kau hadapi hari ini, firman Tuhan katakan, jangan takut anakku, jangan bimbang, cemas, dan ragu. Aku ini Tuhan Allahmu, yang terus menyertai engkau 24 jam, yang memegang tanganmu dan membawa kamu dalam kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus, amin. Bu Lina, silakan Bu. Sorry. Maaf. Satu hal yang kita rindukan dalam hidup ini adalah sumber kekuatan dari firman-Nya yang penuh pengharapan. Harapan yang indah menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Termasuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kami persilakan Ibu Ana Nenoharan. Terima kasih. Yes. Shalom teman-teman JDW. Ya, saya Ana Nenoharan. Ternyata sekian lama ya sejak Mama Radius tidak ada. Baru kali ini lagi kita ketemu ya. Dulu kalau ada Mami ya beberapa kali di JDW. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, tidak ada satu keadaan atau waktu yang membuat jiwa kami begitu tenang, kecuali saat-saat seperti ini. Dikala kami berhadap-hadapan muka dengan Bapa yang ada di surga. Di mana sejak kami ada di hadapan hadirat-Mu tadi, Bapa, hati kami terus memuji-muji menyembah Engkau, Tuhan. Kami juga mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Alangkah indahnya persekutuan dengan Engkau. Tuhan, walaupun kami terpisah-pisah jauh satu dengan yang lain, tetapi lewat Zoom ini Tuhan kami menyatu. Kami satukan iman, waktu kami, konsentrasi kami, hanya bersatu di hadapan Tuhan memuji menyembah Engkau. Bapa, karena Engkau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami dan telah mendengar syafaat-syafaat yang telah kami naikkan. Saat ini kami rindu. Bapalah yang berbicara kepada kami anak-anak-Mu. Menasihati kami, menguatkan kami. Karena firman-Mu itu adalah pelita pegangan hidup kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang kekasih, teman rekan-rekan di JDW. Maaf bertahun-tahun ya baru ketemu lagi kita orang saat ini. Ibu Yulia yang kekasih berketemu lagi. Baik, tema yang diberikan tema yang diberikan kepada saya ialah syukurku padamu. Syukurku padamu dengan dasar firman Tuhan ialah 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Jadi bukan 9 ya. Mungkin salah cetak kali 1 sampai 6.
Ya, kita lihat di sini berapa menit ya, Ibu Yul? Berapa? 20 menit, 15 menit? 25 menit. Oke, siap. Siap. Baiklah. Tema kita syukurku bagimu. Ya, dasar firman Tuhan tadi ialah 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kemudian tentang Mazmur 23. Nah, karena kita akan bahas Mazmur 23, saya kira tidak usah kita baca. Ya, kita nanti bahas itu. Oke, mengapa aku, karena syukurku berarti pribadi ya, mengapa aku, Anda dan saya, aku harus bersyukur pada Tuhan? Mengapa? Saya sempat mencatat di sini, merenungkan secara kesimpulan keseluruhan, sebab enggak kalau diurut-urutkan panjang banget. Ya, yang pertama, karena hidupku, hidupmu yang berdosa telah ditebus, dibayar dengan harga kontan, ya, enggak dicicil-cicil. Harga kontan ialah darah Yesus Kristus, sehingga yang tadi kita hitam babak belur karena dosa sekarang menjadi putih seperti salju. Makanya cantik-cantik dari tadi kan. Oma lihat, wow, cantik-cantik luar biasa, Oma. Luar biasa cantik-cantik. Ya, saya sampai dasar kalau tidak disebut Pendeta Yulia, saya lupa DP muka karena lebih gagak. Itu luar biasa. Menjadi putih seperti salju. Ya, itu yang pertama harus kita tanamkan, bahwa Tuhan sudah mengampuni. Jadi jangan ingat-ingat lagi masa lalu, dosa masa lalu kita. Setelah ditutup oleh darah Yesus, sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Sehingga kita sekarang dulu babak belur dengan dosa, sekarang kita menjadi putih seperti salju. Hal yang berikut mengapa kita harus bersyukur ialah karena aku, Anda yang tadinya manusia terkutuk, ya, terkutuklah dunia ini. Terkutuklah segala sesuatu yang ada karena kedosaan kita. Maka aku yang tadinya manusia terkutuk, kini menjadi manusia yang diberkati untuk memberkati. Amin, saudaraku. Ya, dulu kita orang terkutuk, bahkan dunia terkutuk gara-gara torompe dosa, manusia berdosa. But now, sekarang Tuhan telah merubah kutuk menjadi berkat untuk kita. Kita diberkati untuk memberkati. Jadi bukan kumpul-kumpul itu berkat. Ya, orang diberkati for membagi berkat bagi orang lain, termasuk berkat rohani. Yang ketiga, aku, Anda juga kini telah menjadi anak Allah. Kalau dulu anak iblis, ngana memang anak iblis. Mari sekarang anak Tuhan Yesus. Amin. Aku kini telah menjadi anak Allah yang berhak menerima ahli waris surgawi. Apa itu ahli waris surgawi? Biasa kalau rumah papa mama kan ahli waris adalah anak-anaknya, bukan? Nah, begitu juga surga. Surga kan rumah Bapa di surga. Makanya Yesus ada bilang begini sama kita yang telah ditebus. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Kalau tempatmu sudah selesai, aku akan datang menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, itu ahli waris. Jadi kita adalah pendatang di dunia ini. Pendatang. Jadi memang banyak sekali tantangannya, tetapi tidak usah takut. Nanti ada hal yang berikut itu nanti kita akan lihat ya. Ya. Jadi aku ini telah menjadi anak Allah. Kita adalah anak Allah. Harus pede, percaya diri loh. Kita anak Allah, bukan anak iblis lagi. Biar orang ngoceh-ngoceh bilang begini, itu urusan dia. Nggak usah kita komen deh. Yang penting kita percaya diri, kita anak Allah yang berhak menerima ahli waris. Salah satu ahli warisnya adalah itu memiliki. Karena itu kita dibilang cuma kembali ke rumah. Kalau ada yang mati, dibilang kembali ke rumah Bapa di surga. Makanya Bu Marisa tadi 3 kali kematian berturut-turut dalam tahun ini. Kita lihat memang air mata jatuh, tetapi ada syukur. Kenapa? Karena ia tahu setiap keluarga yang dipanggil Tuhan, namanya dipanggil Tuhan. Saya juga lagi tunggu-tunggu nih dia kapan le Tuhan kasih deh. So pasti di dunia inilah. Ya, so pasti. Dan so mau pingin pulang ke surga.
Ketemu Mami Radius di sana. Anak kalian berhak menerima ahli waris kembali ke rumah Bapa di surga. Itu jadi hal yang pertama. Itu alasan kita bersyukur. Hal yang kedua. Nah, kalau begitu, bagaimana seharusnya gaya hidup kita? Gaya hidup anak Tuhan yang telah ditebus, yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya sempat mencatat 3 harus menjadi gaya hidup kita tadi. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ialah apa? Bersukacitalah senantiasa. Jadi tidak ada jeda waktu. Ya kalau kena corona DP dompet, sedih-sedih. Tapi kalau lagi babumbung, aduh puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, bukan begitu. Bersukacitalah senantiasa. Dalam keadaan apapun, jangan jadi sukacita kita sebagai anak Tuhan tidak ditentukan oleh situasi, tidak situasional, tetapi senantiasa. Makanya itu Dokter Terawan bilang, satu-satunya obat yang manjur, saya aminkan betul, Dokter Terawan bilang, satu-satunya obat yang manjur ialah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu tulang saja kering, apalagi itu penyakit. Tulang saja kering. Ya. Kalau semangat kita tidak ada. Ya puji Tuhan. Ya saya sudah 2 kali operasi loh, kemarin pergi cek nih operasi. Kiri kanan sudah 2 kali kanan, 2 kali kiri, operasi mata. Nah, itu dia kan terlalu banyak ini. Sampai sekarang kan masih oma drive. Masih oma sopir. Puji Tuhan kesiang. Pakai BPJS dikerok dua-dua. Dikerok dua-dua tapi mata. Ya, tahu tumbuh lagi itu ini. Akhirnya laser di kanan, kemarin laser di kiri. Puji Tuhan sekarang biar kita lepas kacamata bisa melihat no, bagus-bagus. Luar biasa. Mengucap syukur saja. Mengucap syukur. Ya, luar biasa. Itu gaya hidup yang pertama. Makanya kita harus awet muda. Umur boleh bertambah tetapi iman ya itu tubuh kita semakin merosot tetapi tubuh rohani kita semakin kuat ya. Opa Ben somo 92 DP umur mar sehat-sehat kasihan naik turun tangga itu dia jalan pagi ya puji Tuhan sehat-sehat kasihan ya luar biasa. Nah itu dia ya. Yang kedua menjadi gaya hidup yang kedua ialah lihat ayat 17 dari 1 Tesalonika lagi tadi ayat 17-nya. 17 bilang apa? Tetaplah berdoa. Nah, tetaplah berdoa. Nah, itu tadi Bapak dari Pendeta Gereja Baptis tadi katakan tetap berdoa, kuasa doa. Kuasa doa mampu mengatasi semua masalah, ya. Mampu mengatasi, ya. Tetaplah berdoa dalam segala sesuatu. Tuhan bilang serahkanlah kepadaku. Jangan renungkan. Yang kita renungkan hanya firman Tuhan. Jangan renungkan masalah. Itu hanya 90% penyakit itu karena pikiran. Hanya 10% karena pola makan. Ya, karena itu yang kita harus renungkan hanya firman Tuhan. Karena itu tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa dalam keadaan apapun, kita tetap berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, 1 Tesalonika 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena segala sesuatu yang terjadi bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi 3 gaya hidup kita harus menjadi gaya hidup kita sebagai anggota JDW. Jadi jangan baru mau berdoa syafaat kalau kumpul-kumpul begini. Ya kalau kumpul-kumpul begini. Pernah kami dari keluarga Majemuk, ya kami dari keluarga Majemuk. Tamu saya dari Makassar. Ya keluarga aku orang Bugis datang. Kalau berdoa, dia bilang kenapa sih? Mau nih berdoa kok terlalu lama? Lama banget. Saya bilang doa semalam suntuk aja masih kurang. Ya. Semalam suntuk aja masih kurang. Nah, jadi ini kita mengucap syukur dalam segala. Itu harus menjadi gaya hidup kita ialah bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur. Ada 3 gaya hidup kita. Kemudian yang berikut, yang ketiga ialah kita patut bersyukur sebab apa? Ya, Mazmur 23 tadi karena Tuhan
adalah gembala kita. Luar biasa, ya. Karena Tuhan adalah gembala kita. Kita tahu kalau Tuhan, kalau seorang gembala, ya apalagi kalau kita tahu gembala jemaat, yang ada di pikiran gembala jemaat itu, ya hanya yang dipikirkan adalah bagaimana jemaatku, kenapa jemaatku kalau tidak datang gereja tadi, kenapa kita kunjungi. Saya biasa kalau di mimbar lihat-lihat dulu jemaat, lihat siapa yang datang gereja, kayak absen. Nah begitu turun dari mimbar tanya majelis, bagaimana? Kenapa si Anu tadi tidak ada? Oh, langsung nanti habis ibadah pergi saya kunjungi, pergi dukung dia dalam doa. Gitu. Nah, itulah seorang gembala. Apalagi kalau Tuhan, kami ini hanya hamba. Para pendeta-pendeta tadi kami hanya hamba. Tapi Yesus sungguh-sungguh adalah gembala. Gembala kita. Nah, gembala kita itu apa yang dia lakukan? Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3, 4 hal yang dia lakukan untuk kita. Ayat 1 sampai 3. Ialah yang pertama, ia membaringkan aku, Anda dan saya di padang rumput yang hijau. Adoe. Itu. Gembala, dia tidak akan dia kalau padang rumput untuk satu domba, untuk domba itu padang rumput yang hijau. Aduh, senang banget gitu, senang banget. Aduh, rasanya tidak bergerak-bergerak lagi, ketenangan. Sama dengan kasut yang paling empuk. Kasut yang paling empuk. Nah, Tuhan Yesus akan memberi dia sebagai gembala kita yang agung. Ya, sebenarnya di dalam teks aslinya ya, Mazmur 23 ini sebenarnya bahasanya Tuhan untuk kita. Kerinduan Yesus untuk kita yang telah diselamatkan. Dia akan bilang, aku loh ngonipe gembala. Kalian punya gembala aku ini. Ya, kamu tidak akan kekurangan apapun juga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, takkan kekurangan. Ya, ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Bayangkan, tidur di atas berkat. Empuk, kasur empuk, ialah padang hijau. Yang berikut dikata, ia membimbing aku, ya per orang dia pegang, nyandak rame-rame, per orang dia pegang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan ia menyegarkan juga air yang tenang. Bukan air yang arusnya keras, bukan. Tetapi air yang tenang. Betapa indahnya. Anda boleh membayangkan? Kalau kita melewati air yang tenang, wow, luar biasa. Saya orang misi, jadi namanya keluar masuk sungai itu udah biasa. Tahu banget air banjir kayak apa, mengerikan. Itu dia. Mau di Bengkulu, PI di Bengkulu, di Sulawesi, di mana. Sudah bagian saya deh itu. Tapi makanya aku mengerti bahwa kalau Tuhan Yesus memakai air yang tenang, aduh senang banget ya, air yang tenang. Betapa luar biasa. Yang berikut yang keempat ialah ia menyegarkan jiwaku. Iya, hati yang gundah gulana membuat imun kita menjadi lemah. Tetapi air yang tenang ialah firman Tuhan. Ia adalah air hidup, adalah firman Tuhan. Selalu menyegarkan jiwa kita. Pujian penyembahan, ya, pujian penyembahan kita. Makanya dikatakan baca kitab suci, doa waktu kalau mau tumbuh imanmu, tumbuh ekonomimu, tumbuh kesehatanmu, ya, ialah baca kitab suci. Karena hanya kitab suci dan doa itu menyegarkan jiwa-jiwa kita. Yang berikut ialah ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, namanya salah jalan, namanya manusia. Walaupun kita sudah bertobat, tidak sedikit anak Tuhan yang salah jalan. Tetapi kita puji Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang tangan kita, dia bimbing kita, tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Gadamu dan tongkatmu, ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menopang aku. Gada itu, jadi Tuhan menyiapkan dua alat. Gada itu tongkat yang pendek, ya, tongkat yang pendek. Jadi kalau setan datang, iblis datang, tadi si Duma yang berdoa itu, siapa tadi yang berdoa itu luar biasa bagus, doa KKR tuh.
Itu luar biasa. Jadi kalau iblis datang mau serigala mau datang mau terkam domba dalam jangka pendek, maka Tuhan yang pentungin pakai itu apa itu namanya tongkat yang pendek itu namanya gada. Itu pentungan. Nah, sedangkan tongkat yang panjang ujungnya itu melengkung begini ujungnya. Nah, kalau kita orang biasa kalau keenakan domba itu kalau keenakan begini dan lihat jalan ke depan tahu salah jalan. So minggu kiri atau minggu kanan, miring kiri atau minggu kanan, so salah jalan. Nah, maka tongkat yang bengkok itu panjang, itu yang dikaitkan Tuhan. Balengana. Itu tongkat yang panjang, kasih balik kita. Sehingga kita kembali pada jalan yang benar. Jadi dua alat di tangan Tuhan. Pertama, tongkat yang pendek, gadamu dan tongkat dikatakan gada itu pendek, itu hanya pukul tuh setan yang datang ganggu kita. Iblis. Itu Tuhan yang mukul, bukan kita orang. Tuhan yang mukul. Yang kedua, ya tongkat itu ya yang melengkung DP ujung begini. Ya. Jadi panjang dia. Jadi kalau domba itu salah jalan, maka gembala itu dia kait DP leher. Balik, ditarik balik. Itu tujuannya. Luar biasa sayangnya Tuhan sama kita ya. Sehingga kita tidak pernah tersesat. Kalau kita jadikan Yesus itu menjadi gembala di dalam hidup kita. Yang berikut ialah ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Bayangkan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita dikelilingi musuh, makan sedap-sedap, makan sate, makan ya kita lihat aja. Kalau kita hidup digembalakan oleh Tuhan, tidak akan pernah kita kekurangan kok. Tadi waktu sedangkan burung pipit di udara dikasih makan, apalagi kita orang. Saya kebetulan tinggal di tengah-tengah lingkungan radikalisme di sini. Jatimulya dengan Rawalumbu itu tempat radikal. Itu tempat itu kelelawar, istilahnya kelelawar. Tapi puji Tuhan, masa COVID ini kami diberkati untuk memberkati. Misalnya orang kasih terong banyak-banyak sama saya. Kita baking sayur, kita bagi-bagi sama tetangga sama mereka. Sama itu terong potong-potong itu sama bagi-bagi sama tetangga. Aduh terima kasih Oma gereja. Kan saya Oma gereja. Terima kasih Oma gereja. Atau kita bikin sop. Nah, sop itu apa itu? Kadang-kadang kita bikin itu apa itu? Mie cakalang. Pokoknya yang lain dari lain yang orang enggak bisa baking. Cakalang Manado. Kita bikin begitu kok kita bagi-bagi sama tetangga-tetangga. Oh senang banget mereka. Ya, di depan lawan kita bisa berbagi berkat, luar biasa. Nah, kata pialaku tanpa air. Dalam teksnya ialah itu bokor air itu berkisar 100 per gentong. Nah, itu tersedia bagi kita anak Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan air minum. Air adalah firman Tuhan. Ya, tidak akan kekurangan. Selalu Tuhan isi 150 sampai 188 liter. Ya, itu maka dibilang pialaku penuh melimpah. Makan minum kita akan disediakan oleh Tuhan. Tersedia kalau kita jadikan Tuhan gembala. Dan yang terakhir yang kelima ialah kebajikan ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan hanya pada masa muda, pada waktu kita orang so tua, pada waktu so pensiun, pada waktu sudah ini kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ya, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kemurahan belaka akan mengikuti aku dan Anda seumur hidup kita sampai kita kembali ke rumah Bapa di surga. Bahkan kalau kita lihat Amsal 4 ayat 12 berkata, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Saya review kembali, ya, syukurku padamu. Syukurku padamu. Mengapa aku dan Anda harus bersyukur pada Tuhan? Karena yang pertama ada 4 alasan. 1, karena hidupku yang berdosa, hidup kita yang berdosa telah ditebus oleh darah Yesus. Ingat dulu yang dulu lagi. Tuhan telah merubah, Tuhan sudah lupakan yang lalu sehingga menjadi putih seperti salju. Yang kedua, yang tadinya aku manusia terkutuk kini menjadi manusia yang diberkati untuk memberkati.
Ingat berkat yang Tuhan beri pada kita bukan seorang sendiri, kita diberkati untuk memberkati. Yang berikut, aku kini yang telah ditebus telah menjadi anak Allah yang berhak menerima atau menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena itu Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku dan bagimu. Ya, apabila nganape tanpa sudah selesai, sapunya tanpa sudah selesai, udah Tuhan panggil, no? Yang kedua, gaya hidup kita. Ada 3 gaya hidup kita, harus menjadi gaya hidup kita. Pertama, 1 Tesalonika 5:16, bersukacitalah. Jangan jangan situasional, tetapi senantiasa kita bersukacita. Baik tidak baik, kita bersukacita keadaannya. Maka Allah sanggup berubah yang tidak baik menjadi baik. Yang kedua, tetap berdoa. JDW, tetap berdoa. Jangan berdoa pada waktu orang kumpul-kumpul begini, tapi kapan saja kita bisa tetap berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Jangan pilih-pilih, kita hanya bersyukur kalau dompetnya penuh, kalau sudah kena corona begini. Tidak perlu, bersukacitalah senantiasa. Yang ketiga, kita patut bersyukur sebab Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 tadi ada 4 hal, ia membaringkan engkau dan aku di padang yang berumput hijau. Ingat, ketenangan, kedamaian, ya, padang rumput yang hijau. Ia membimbing engkau dan aku ke air yang tenang. Aduh, betapa indahnya. Yang berikut, ia akan menyegarkan jiwamu sehingga engkau tidak akan menjadi orang yang penuh kepahitan, kekecewaan, putus asa, tetapi dia selalu segarkan jiwamu. Dan yang terakhir ialah ia menuntun engkau dan aku di jalan yang benar. Yang ketiga, yang berapa? Yang keempat. Sekalipun engkau dan aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menjaga ke aku. Dan yang terakhir, engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Ya, walaupun corona kiri kanan muka belakang, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Betul doa-doa tadi, doa syafaat tadi luar biasa. Memang itu pengalaman kita. Pengalaman saya di tengah-tengah ini di sini, di tengah rumah kami, di tengah-tengah kelelawar. Pialaku penuh melimpah, luar biasa. Dan yang terakhir ialah ingat, Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita, tapi dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Bukannya sewaktu-waktu, seumur hidupmu. Amin. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Amin. Iya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu ya Bapa, yang sungguh-sungguh telah akan menjadi pengalaman hidup kami ya Bapa selama di dunia ini. Benar Bapa di surga, harus menjadi gaya hidup kami, harus bersyukur senantiasa karena kami bukan manusia biasa-biasa, tetapi Engkau telah menebus kami Tuhan, sehingga kami manusia yang tadinya Tuhan sampah masyarakat tidak ada apa-apanya, sekarang menjadi manusia yang dipakai oleh Bapa. Terima kasih berkatilah para ibu-ibu JDW, bahkan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan di JDW, Engkau berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, mampukan gaya hidup kami seperti yang Engkau katakan tadi Bapa. Firman menjadi patokan dalam segala hal Bapa. Kami tidak mau dengar apa kata yang negatif, karena Tuhan bilang apa yang molek, apa yang indah, apa yang baik, itu yang perlu kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, berkati JDW Bapa. Engkau menjadi gembala kami yang baik Bapa, Engkau menjadi gembala kami yang baik mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. 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 Mari kita meresponi firman Tuhan dengan puji Tuhan, terima kasih. Tuhan
untuk kasih setia alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri dalam hari ini. Tuhan adakah syukur bagimu. Kembali dari awal. Kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri bab hari ini. Tuhan adakah syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kini saatnya menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan CDW Jakarta Selatan. Dengarlah nats Alkitab 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan ini akan diperuntukkan bagi kegiatan Natal CDW bulan Desember yang akan datang. Persembahan nanti akan dapat ditransfer ke CDW Jakarta Selatan atas nama Bendahara Frida Theodora, Bank Mandiri 1010007268046 atau Bank BCA 7310711149. Kita tunduk kepala sebelum kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah ibadah CDW dengan PD Ripka, Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk memberi yang terbaik bagi Engkau melalui persembahan untuk persiapan Natal CDW bulan Desember nanti. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah melalui persembahan ini akan terus berbau harum di hadapan Tuhan. Segala pelayan-pelayanan demi pelayan boleh kami gunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengulurkan tangannya untuk persembahan ini, biarlah damai sejahtera Allah akan terus melingkupi hidup kami hari ini hingga selama-lamanya. Berkati persembahan kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu
bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih. Kami minta Ibu Ana untuk pengutusan dan doa berkat. Iya. Rekan-rekan, semua rekan-anak Tuhan, saudaraku, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan dan terimalah berkat Allah. Turunlah kiranya atas seluruh jemaat Tuhan yang ada di JDW. Segala berkat dan anugerah yang Kau telah siapkan di surga spesial untuk kehidupan mereka. Berkat daripada Yesus Kristus yang telah datang merubah kutuk menjadi berkat untuk kehidupanmu. Sehingga engkau akan dibawa ke air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Berkat daripada Rohul Kudus, Roh penghibur dan penguat itu akan memberkati usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, memberkati keturunanmu, dan apapun yang kau lakukan, Allah membuat engkau wanita yang berhasil. Berkat ini mengalir dalam hidupmu mulai siang ini sampai Maranatha. Amin. Kita bersatu teduh 1 menit. Kita naik pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Makasih Ibu Pendeta Neno Aran. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Pendeta, sangat diberkati. Shalom Bu Gem yang cantik. Terima kasih Duma, kesaksiannya sungguh luar biasa. Terima kasih. Kasih semua. Maaf bisa. JDW. Iya. Bu Lina, di mute Bu Lina. Ya, shalom ibu-ibu. Kami masih ada sedikit acara, jangan dulu keluar satu dan yang lain. Sebelumnya kita akan masuk kata sambutan. Kami minta dengan hormat Ibu Ketua JDW Jakarta Selatan, Ibu Ros. Kami persilakan.
Nanti dilanjutkan dengan Ibu Menti dari PD Ripka mewakili ketua kami. Terima kasih. Shalom. 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 Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih yang bergabung di acara ini. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Hanya karena kasih-Nya kita dapat melakukan ibadah pagi ini. Amin. Sekalipun dalam situasi pandemik COVID-19, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap bersekutu di dalam pelayanan. Amin. Dan bersukacita. Walaupun secara virtual. Amin. Tidak penghalang untuk tetap bersukacitalah senantiasa. Tadi dalam khotbah Pendeta Ana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ana yang sudah menguatkan dan mengingatkan kita untuk tetap selalu bersukacita, tetap berdoa, karena kita adalah pewaris rumah Tuhan. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara, seluruh pengisi acara, dan kepada Pendeta Radi Kirianto, Pendeta Yulia Utapea, Pendeta Yanu, dan seluruh mitra pengisi pujian, Paduan Suara Gracia, GKI Pondok Indah, Paduan Suara Marturia HKBP, Paduan Suara Deborah GKI Kebayoran Baru, solois Ibu Duma Sifambing, mitra JDW yang telah bergabung dalam ibadah pagi ini. Dan khususnya kepada PD Ripka dengan pimpinan Ketua Ibu Dewi Sudaryo. Kami mengucapkan terima kasih yang dengan penuh sukacita mempersiapkan acara ini sebagai tuan rumah. Terima kasih kepada PD Ripka yang mengambil bagian liturgi, Ibu Natalina, Amin, terima Ibu kasih. Marisa, Ibu Riama, Ibu Debi, Ibu Yanti, Ibu Sandra, Jaringan Doa Nasional, Jaringan Doa Wanita Nasional, Jaringan Doa Wanita DKI. Kami mengucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing kita ke air yang tenang. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Berikutnya Ibu Menti, persilakan. Ya, shalom. 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 Terima kasih Ibu Ros untuk kesempatannya. Saya mewakilkan Ibu Dewi, Ibu Uli yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Aku hadir, Men. Oh, Dewi, silakan Dewi, kata sambutan. Enggak, Menti yang mewakili kita PD Ripka. Ya, baik. Kami atas nama PD Ripka menyampaikan terima kasih atas kasih karunia Tuhan pada hari ini. Tuhan sudah anugerahkan hari yang indah untuk kita boleh bersekutu bersama Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan dan Persekutuan Doa Ripka. Kiranya kita dapat bekerja sama pada hari ini dan biarlah ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih boleh kita lalui dari awal hingga akhirnya, walaupun melalui ruang virtual Zoom di masa pandemi ini, tapi kita boleh sungguh-sungguh boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan di masa-masa saat-saat ini yang tetap kita harus berdoa, bersukacita, sesuai dengan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Ibu Pendeta Ana Nenoharan. Terima kasih kerjasamanya dari Persekutuan Ripka dan Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan.
kiranya jaringan doa Jakarta Selatan, wanita Jakarta Selatan semakin diberkati Tuhan bagi Amin. gereja-gereja dan persekutuan-persekutuan Jakarta Selatan saat-saat mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Bu Menti. Kini saatnya kita akan berfoto bersama-sama. Silakan Ibu Novi, diatur kami semua. Mohon ibu-ibu tetap dibuka. Ada mungkin ada, maaf Mbak Lina, ada ini apa warta JDW sebentar. Oh maaf ya belum. Ya Mungkin sebelum warta Vina, foto bersama. Vina bisa tolong Warta bacakan. JDW, iya Mbak. Warta JDW Jakarta Selatan. Ibadah Natal JDW Jakarta Selatan bersama mitra akan dilaksanakan bulan Desember 2021. Mengenai waktunya akan ditentukan kemudian. Yang kedua, hasil lomba busana kebaya Mbak Endang. Bisa diumumin Mbak Endang nanti. Baik, Dek, setelah ini ya. Oke. Kemudian warta JDW yang ketiga yaitu JDW Jakarta Selatan juga melakukan doa kelompok seminggu 2 kali bagi Bapak dan Ibu yang minta didoakan agar dapat menghubungi nomor WA pengurus JDW Jakarta Selatan. Demikian warta JDW Jakarta Selatan bulan ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Terima kasih Ibu. Ibu-ibu semua yang terkasih, saya akan memberitakan Lomba Busana Nusantara JDW Jaksel dalam rangka merayakan HUT RI ke-76. Lomba busana ini diikuti oleh 10 ibu-ibu yang cantik-cantik jelita dengan juri tunggal Ibu Krisa Subono. Boleh kita lihat penampilan ibu-ibu semua. Yang pertama mendapatkan hadiah hiburan Ibu Yanti Sepu dari WKRI Santo Stefanus. Ini ada Mbak Tuti Tarmuji dari JDW Jaksel juga mendapatkan hadiah hiburan. Ibu Endang Sutadi dari WKRI Santo Stefanus menang kedua. Ibu Francisca dari WKRI Santo Stefanus mendapatkan hadiah hiburan. Ini ada Ibu Robinson dari Komisi Perempuan PGIW DKI Jakarta Selatan menang ketiga. Pemenang pertamanya Ibu Lik dari GKSTS Palembang Siloam. Berikutnya hadiah hiburan yang ketujuh Ibu Melinia Erta dari WKRI SMPS Santo Prawan Maria Ratu. Lalu Ibu Petronila VKRI SPMR juga mendapatkan hadiah hiburan. Dan terakhir Ibu Siku Maat mendapatkan hadiah hiburan dari PD Hana dan Ibu Wiwi Pia GKJ Nehemia mendapatkan hadiah hiburan. Terima kasih untuk partisipasi seluruh ibu-ibu yang telah mengikuti acara Lomba Busana secara virtual. Berikutnya, saya mau menyampaikan rencana kegiatan Natal kita, bekerja sama atau berkolaborasi dengan salah satu komisi wanita dari GPIB. Yang pertama adalah kegiatan sosial. Ini kita rencanakan mengunjungi anak-anak yang menderita kanker atau anak-anak pemulung. Yang kedua ada pelatihan keterampilan membuat aksesoris atau membuat pohon Natal dalam rangka menyambut Natal, dan ibu-ibu yang senang menggunakan aksesoris bisa memperbaiki aksesorisnya apabila mengikuti keterampilan ini dengan nanti memang harus membeli biaya untuk alat-alat aksesoris ya. Yang ketiga pembinaan anak sekolah yang akan diadakan secara daring. Nah, dari hal ini kami dari JDW Jaksel mohon kesediaan Bapak dan Ibu semua untuk menjadi panitia, dan kami akan japri panitia-panitia yang akan kami hubungi nanti untuk rapat bersama. Terima kasih. Sekian pengumuman dari saya. Baik, terima kasih Bu Endang. Tiba saatnya di penghujung acara kita akan berfoto bersama. Kami persilakan Ibu Novi. Mengatur kita semua ya. Iya. Oke, kita akan berfoto bersama. Semuanya bisa buka kamera.
Patrick, apakah bisa Ibu Julia tolong buka kameranya. Patrick, apakah bisa capture? Kalau mau pergi mau makan Aku ayam. capture deh. Ya iya kan mau pergi.